ketika gelombang berdiri bergetar dengan amplitudo maksimum. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, ini adalah gelombang berdirinya. Nah, inilah yang dikatakan dengan perut. Dan yang bagian inilah dikatakan dengan simpul. Nah, terjadinya gelombang berdiri ini kita bisa lihat contohnya, atau gelombang berdiri ini persis ditemukan pada percobaannya Melde. Jadi percobaan Melde ini menggunakan yang disebut dengan dawai, atau kalau dalam istilah sehari-hari itu adalah benang dengan tegangan yang cukup kuat. Nah, di dalam percobaan Melde ini, dia menentukan kecepatan perembatan gelombang pada dawai tersebut. Melde melakukan percobaan dengan memakai alat seperti gambar di bawah ini. Jadi, terdapat alat penggetar atau simulatornya. Kemudian, ada gelombang, yaitu gelombang berjalan hasil dari gangguan yang diberikan oleh alat penggetar tersebut. Kemudian, terdapat beban, yaitu sebagai gaya yang memberikan tegangan pada dawainya. Nah, dari hasil percobaan ini, hasil pemberian gangguan pada si talinya ini tadi, maka akan terbentuklah perut simpul dan perut simpul. Jadi di sini kita lihat inilah yang disebut dengan perutnya, kemudian inilah yang disebut dengan simpulnya. Nah, kesimpulan dari percobaan Melde yaitu yang pertama, dia bisa menemukan hubungan antara panjang dawai dengan kecepatannya. Jadi ditemukan bahwa panjang dawai yang tetap, maka kecepatan perambatan gelombang berbanding terbalik dengan massa dawai, atau kalau misalkan kita rumuskan dalam persamaan adalah seperti ini. Kecepatan rambat gelombang itu akan sama dengan akar dari gayanya pada gelombang tersebut, kemudian L-nya di sini adalah panjang, kemudian M di sini adalah massa dawainya. Kesimpulan yang kedua yaitu dia bisa menemukan hubungan antara massa dawai tetap berbanding lurus dengan akar panjang dawainya, atau M per L, massa per satuan panjang, itu akan sama dengan kerapatannya. Ini adalah kerapatan dawai. Kemudian yang ketiga, cepat rambat gelombang dalam dawai berbanding lurus dengan akar tegangan dawai. Jadi dalam persamaan disebutkan seperti ini. V sama dengan akar dari F per mu. Yaitu kesimpulan yang ketiga ini juga merupakan gabungan dari kesimpulan yang A dan B. Jadi di sini gayanya itu bisa berupa tegangan tali dari dawai, atau bisa juga tegangan talinya itu disebabkan salah satunya adalah massa atau gaya berat dari berapa beban yang diberikan kepada tali. Nah, contohnya gelombang berdiri akibat si percobaan Melde tadi dapat kita lihat di sini. Jadi frekuensi getaran terendah dinamakan dengan frekuensi fundamental atau frekuensi dasar. Nah, kalau yang tadi percobaannya itu kesimpulan percobaannya itu hanya pada hubungan kecepatan dengan gaya. Nah, kita setelah beberapa percobaan didapat hubungan terhadap frekuensi dengan jumlah N. N-nya itu adalah jumlah si perutnya. Jadi misalkan ini adalah yang pertama, belum diberikan gangguan, N-nya sama dengan 0, kemudian ini adalah yang kedua, N-nya sama dengan 1, dan simpulnya adalah 2. Nah, sesuai dengan pelajaran kita sebelumnya, maka panjang gelombangnya ini adalah setengah lambda, karena dia hanya memiliki satu perut. Kemudian yang ini N-nya sama dengan 2, 1, 2, perutnya simpulnya 3, L-nya adalah lambda, dan seterusnya. Nah, diperoleh bahwa frekuensi untuk yang N-nya itu adalah jumlah perutnya, itu akan sebanding dengan
jumlah perutnya dikalikan dengan Fn dikurang 1, atau ini bisa juga dibuat Fn atau F dasar sama dengan N per 2L akar dari V, ini adalah gayanya atau tegangan tali, dibagi dengan kerapatan talinya. Nah, ternyata setelah dilakukan beberapa percobaan, F1, F2, dan F3 itu membentuk deret harmonik. F1 adalah nada dasar dan juga disebut dengan harmonik yang pertama, dan F2 disebut dengan harmonik kedua, dan seterusnya. Jadi F3 pasti adalah harmonik yang ketiga. Nah, gelombang pada tali yang bukan merupakan deret harmonik akan teredam secara cepat. Sehingga ketika tali diganggu, gelombang yang terjadi akan memilih frekuensi gelombang berdiri. Nah, beberapa kemungkinan yang terjadi pada pantulan gelombang adalah yang pertama, jika jika gelombang berjalan tersebut dipantulkan pada ujung yang terikat. Inilah yang dimaksud dengan ujung yang terikat, maka hasilnya pulsa gelombangnya itu akan dipantulkan secara terbalik, atau fasenya itu adalah 180 derajat. Seperti yang awalnya di sini, ternyata setelah dipantulkan dia jadi berawal dari bawah. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika gelombang berjalan itu dipantulkan pada ujung bebas seperti ini. Jadi hasilnya adalah pulsa gelombangnya itu tidak dibalikkan. Jadi akan tetap seperti semula, hanya berbeda kecepatan. Jadi yang awalnya dia ke sebelah kanan, sekarang menjadi ke sebelah kiri. Nah, salah satu fenomena pada gelombang berdiri adalah dapat kita amati yang disebut dengan istilah efek Doppler. Jadi efek Doppler ini muncul ketika terdapat gerak relatif antar sumber gelombang dengan pengamat. Jadi misalkan, dan selain itu efek Doppler ini juga merupakan fokus pada gelombang longitudinal atau gelombang longitudinal atau gelombang suara. Jadi yang pertama akan ada dua kemungkinan, yaitu ketika sumber dan pengamat saling mendekat, maka pengamat mendengar frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensi sumber, sedangkan ketika sumber dan pengamat saling menjauh, maka otomatis frekuensi yang diterima oleh si pengamat tersebut akan lebih rendah daripada frekuensi sumbernya. Nah, misalkan untuk kasus yang pertama, kita memiliki seorang pengamatnya itu yang mendekati sumber yang diam. Jadi ini adalah sumbernya diam, kemudian si pengamat mendekati sumber, maka kemungkinan yang terjadi adalah frekuensi yang diterima oleh si pengamat itu pasti akan bertambah, karena muka gelombang yang akan dia terima itu akan semakin banyak. Kasus yang kedua, pengamat menjauhi sumber yang diam. Jadi misalkan ini adalah sumbernya tadi, ini pengamatnya, maka otomatis frekuensi yang diterima oleh si pengamatnya itu akan menjadi lebih rendah. Nah, jadi kalau misalkan kita bentuk ke dalam suatu persamaan, frekuensi yang diterima oleh si pengamat itu akan sama dengan, ini adalah frekuensi pengamat, sedangkan ini adalah frekuensi udara. Akan sebanding dengan frekuensi udara dikalikan dengan V, ini adalah kecepatan udara. VO ini adalah pengamat atau observer. Dan ini adalah pengamatnya. Nah, di sini kita ketahui bahwa si sumbernya itu adalah diam. Jadi di sini kita tambahkan sumber bunyi diam. Kemudian untuk yang kedua, sumber bunyinya itu bergerak. Jadi di sini sumber bunyinya bergerak, sedangkan
pengamatnya diam. Nah, hubungannya adalah frekuensi udara dikalikan dengan frekuensi udara per frekuensi udara dikurang frekuensi sumbernya. Nah, berkurang itu karena dia mendekati pengamat, sedangkan kalau misalkan dia bertambah ketika sumber bergerak menjauhi pengamat. Nah, cara simpelnya adalah jika dia semakin dekat, itu artinya frekuensi akan semakin bertambah, maka sesuatu penyebutnya itu pasti akan berkurang. Sedangkan kalau dia itu bertambah atau menjauh, maka frekuensinya itu pasti akan semakin kecil, maka yang pembaginya itu, penyebutnya itu akan semakin bertambah. Nah, bagaimana jika pengamat dan sumber sama-sama bergerak? Nah, kita menggunakan persamaan berikut. Jadi, dipengaruhi oleh V0 dan dipengaruhi oleh Vs, di mana jika bergerak saling mendekat, maka V0 dan Vs-nya itu akan positif, sedangkan jika bergerak saling menjauh, V0 dan Vs-nya itu akan negatif. Nah, ini adalah bentuk animasinya, dapat kita lihat di sini. Misalkan kita punya sumber bunyi yang diam, otomatis dia akan memberikan sumber atau muka gelombang yang selalu konstan. Jika suatu pendengar yang diam, maka dia juga akan mendengar atau menerima frekuensi gelombang itu selalu sama besar setiap waktu. Nah, kemudian jika si sumber bunyinya itu bergerak, pendengarnya diam, kita bisa lihat di sini sumbernya itu ternyata mendekati si pengamat atau si observer. Maka sumber atau muka gelombang yang dia terima itu akan semakin rapat. Itu artinya frekuensi yang diterima oleh si pengamat itu akan semakin besar. Nah, sebagai latihan, jika bunyinya sebagai latihannya adalah kita akan ketemu lagi di pertemuan atau di sesi selanjutnya. Demikian cerita gelombang hari ini dan juga untuk topik kita pada Fisika Dasar 1A dan 1B. Kita akan melanjutkan kembali untuk topik yang lain. Semoga bisa dipahami dan terima kasih.